Manuhutu, terima Ya, kasih ini untuk waktu ya. yang sudah diberikan kepada Bagaimana saya. kabarnya, Pak? Puji Tuhan sangat baik, luar biasa baik. Ya, puji Tuhan. Pak, kameranya bisa dituruni sedikit, Pak. Itu apa posisinya supaya ini? Oke, oke. Ya, supaya posisinya ini sejajar ya di ini. Oke, Pak, puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak sudah mau hadir untuk menjadi berkat buat banyak orang untuk berbicara, menyaksikan tentang apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Bapak. Bagaimana tadinya Bapak tidak mengenal Tuhan Yesus dan Bapak yang berlatar belakang dari agama yang berbeda. Terus kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, menyatakan dirinya, dan akhirnya Bapak sekarang menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan, bahkan menjadi saksi Tuhan. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak untuk menjadi saksi kepada teman-teman semua yang hadir di dalam link ini. Silakan Pak Edison. Terima kasih Pak Yusuf Manuhutu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sebagian kesaksian tentang hidup saya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam Laskar Kristus dimanapun kita semua berada. Nama saya Thomas Alva Edison. Saya berasal dari suku Lembak, yaitu suatu suku yang berada di daerah wilayah Lubuk Linggau dan perbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara. Saya berasal dari keluarga yang Muslim, yang taat akan agama. Dan juga nenek dan paman saya juga seorang ustadz yang sangat dihargai di wilayah di mana kami tinggal, yaitu di wilayah Lubuk Linggau. Semenjak saya berumur 8 tahun, saya tinggal bersama nenek dan paman di Lubuk Linggau untuk mengikuti untuk sekolah dasar, karena pada saat itu di tempat saya tinggal di Desa Guru Agung itu belum ada sekolah, itu masih sangat terpencil sekali. Jadi anak-anak sekolah pada waktu itu harus merantau ke kota. Jadi kebetulan waktu itu saya diambil oleh paman untuk tinggal bersama di Lubuk Linggau, karena rumah kami yang di Lubuk Linggau pada saat itu saya masih kecil dan ayah-ayah saya juga masih terbilang kecil, jadi belum bisa untuk kami tinggal di rumah sendiri. Akhirnya kami diajak tinggal bersama-sama di tempat nenek dan paman yang seorang ustadz dan yang selalu mengajar tentang kebenaran akan Islam itu sendiri. Selama saya tinggal sama paman dan nenek di sana, saya dididik untuk mengaji, diajarkan untuk sholat, diajarkan semua. Tapi nenek dan paman saya dia sangat ketat sekali tentang pengajarannya. Pada suatu sore, karena kesalahpahaman, itu ada anak-anak yang tidak mengaji, dia mengadu domba dengan saya, dengan paman saya, dengan nenek, bahwa saya yang dia bilang kalau saya yang melarang untuk mengaji. Akhirnya saya dipukul sampai babak belur waktu itu sama paman saya tanpa dia tanya lagi. Jadi saya merasakan bahwa saya ikut nenek untuk memahami tentang ajaran keislaman itu tanpa ada basa-basi lagi, tanpa tanya lagi saya selalu disiksa. Jika cerita pada kelas 3 sampai kelas 4 SD sampai ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk tinggal di rumah sendiri di belakang rumah nenek. Itu untuk tinggal sendiri karena saya tidak tahan lagi kalau setiap saat mengaji ataupun sholat ada yang salah, saya yang mendapat hukumannya. Akhirnya saya tinggal di rumah sendiri sampai saya tamat SD. Setelah tamat SD, saya punya keinginan untuk melanjutkan ke SMP negeri. Tapi lagi-lagi nenek dan paman saya mengharuskan saya masuk ke pesantren. Padahal saya sangat tidak mau sekali. Saya memang mendalami agama Islam itu sendiri. Saya belajar sholat, belajar ngaji.
belajar itu ngebang namanya. Tapi saya untuk ke pesantren saya tidak ini. Tapi karena sikon saya dengan orang tua jauh, ya saya dekat dengan nenek, akhirnya saya terpaksa untuk masuk ke sekolah pesantren. Selamat waktu itu saya sekolah di pesantren, ya dari rumah kita diajarkan ini lagi di pesantren kita juga belajar tentang agama Islam yang sangat begitu sekali. Nah pas di pelajaran demi pelajaran di pondok itu kita tentang belajar tentang keislaman, tentang ketaatan, tentang iman. Di satu sisi saya belajar tentang keimanan Islam itu sendiri. Kita patuh kepada ajaran Islam. Namun satu jadi pertanyaan dalam hati saya, percaya kepada kitab-kitab terdahulu, percaya kepada utusannya. Nah, saya tanya sama guru agama saya, Pak, kita percaya kepada kitab-kitab dahulu, itu bagaimana bentuk kitab terdahulu seperti Taurat dan Zabur? Nah, kita bisa hanya mengimani aja, kata guru saya waktu itu. Kita tidak boleh melihat bentuknya. Itu perjawabannya. Tapi saya tanya lagi, kenapa kita hanya bisa mengimani dan tanpa kita harus melihat bentuk apa isinya kitab yang kita imani itu? Akhirnya guru saya bilang, kenapa kamu harus tahu betul? Guru saya, dia jawab lagi, kitab yang ada sekarang itu kitabnya orang Kristen, orang kafir, orang yang makan babi, haram itu katanya. Jangankan kita mau buka, kita mau ini aja katanya, mau lihat aja itu sudah diharamkan. Jadi timbul dalam perasaan saya, dalam hati saya untuk ingin ketahui sekali, kenapa kitab Taurat dan Zabur itu sendiri dilarang oleh agama saya untuk mengetahuinya. Nah, akhirnya singkat cerita saya tamat dari pesantren. Saya punya kerinduan untuk sekolah kembali, melanjutkan ke sekolah teknik tingkat atas, yaitu STM. Namun kembali lagi-lagi saya diultimatum oleh dari pihak keluarga. Saya dituntut harus masuk melanjutkan ke bidang agama lagi, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Linggau, yang sekarang terkenal dengan MAN Model Lubuk Linggau. Jadi dengan rasa menghargai orang tua, saya selalu taat sebagai anak yang patuh dengan agama. Saya ikuti untuk sekolah di sana. Dari hari ke hari, dalam benak saya yang sudah punya kerinduan untuk mengetahui tentang Taurat dan Zabur itu, terkuak lagi di situ. Suatu hari waktu pelajaran agama, saya tanya kembali dengan ibu agama saya. Kebetulan ibu agama itu, guru agama saya itu tetangga juga di dekat rumah. Saya bilang, Bu, kita percaya dan mengimani kitab-kitab terdahulu. Kenapa kita tidak boleh seperti kita tahu kitab Zabur itu bagaimana, kitab Taurat itu bagaimana? Jawabannya tidak sama, jauh dari guru waktu saya di pesantren. Dia bilang, kitab itu sekarang umat Kristen yang pegang, haram kita membukanya katanya. Karena itu sudah dipalsukan. Dalam benak saya sudah timbul suatu yang sangat ini sekali. Kalau umat Kristen pada saat itu semuanya membaca kitab yang sudah dipalsukan, berarti semua masuk neraka. Itu pikiran saya pada waktu itu. Tapi kok umat Islam itu mengakui, mengimani kitab itu? Nah, akhirnya saya tanya lagi, Bu, boleh nggak sekali saja saya ingin tahu? Dia bilang, haram kita untuk membukanya. Nah, pas mau kelas 3 naik kelas 2, naik kelas 3, saya mau ujian, saya terlibat perdebatan lagi tentang itu babi, tentang makanan babi yang diharamkan. Sudah itu tentang kitab Taurat dan Zabur ini juga. Akhirnya guru saya bilang, kamu tidak bisa ikut ujian lagi.
karena kamu sudah menyalahi dari aturan sekolah kita dan kamu dikeluarkan. Saya sangat sedih sekali pada saat itu. Lantas orang semua ujian, saya dikeluarkan. Dengan rasa kesal ada, dengan rasa sedih ada, putus harapan saya untuk sekolah, untuk melanjutkan ini. Saya pulang ke rumah, pas bapak saya dari kampung datang. Kenapa katanya kau tidak sekolah lagi, nggak ikut ujian? Saya bilang saya dikeluarkan. Ada masalah apa katanya? Kau bandel? Enggak, saya bilang. Saya dikeluarkan gara-gara saya bertanya masalah kitab Taurat dan Zabur. Orang tua saya cuman diam aja, langsung dia pulang lagi ke dusun. Jika cerita dari setelah saya selesai berhenti dari sekolah, saya diajak teman saya, yaitu masih tetangga saya juga, yaitu Muhammad Sidik, yaitu untuk ditawarkan untuk bekerja di koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam yang ada dekat saya, dengan bermodalkan ijazah dari pesantren untuk jaminan saya bisa kerja dengan upah per bulan waktu itu kalau nggak salah di tahun itu 15.000 satu bulan, itu yang saya dapatkan. Jadi saya mencari nasabah dan keliling untuk menagih sebagai kolektor. Kebetulan waktu berapa bulan saya mulai kerja, saya ketemulah dengan ini suatu langganan ataupun nasabah dari teman saya ini tadi, yaitu seorang Cina. Dia mempunyai yaitu perpustakaan buku. Istrinya sangat cantik sekali. Suaminya kata cacat, nggak bisa, makan pun nggak bisa, duduk pun nggak bisa. Tapi dia otaknya pintar sekali, dia pintar bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya lihat satu hari, kok saya lihat ada buku-buku ini orang Kristen dia jual di situ. Tapi saya coba-coba tinggal, coba lihat nggak ada namanya Alkitab di situ di perpustakaannya. Saya cobalah pinjam komik. Hari pertama, hari kedua saya tagihan lagi lewat di sana sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya pinjam lagi, yaitu komik lagi. Hari-hari berikutnya saya mulai akrab dengan beliau. Saya coba tanya, kok Mbak, saya bilang gitu karena istrinya juga orang Jawa, suaminya orang Cina. Jadi saya bilang, kok Mbak, ada nggak ini namanya kitab Taurat ataupun kitab orang Kristen? Nah, kebetulan di rumah itu papanya seorang pendeta Buddha. Anaknya ada Kristen, ada Islam, ada Buddha. Jadi gaduh-gaduh lah satu rumah itu. Jadi koko itu bilang, dia bilang kalau kitab sih ada, tapi nggak boleh lah kau mau pinjam. Untuk apa katanya kan kau mau pinjam? Itu kan dilarang orang Islam untuk membaca dan membukanya katanya. Ya, saya bilang nggak apa-apa lah kalau nggak dikasih. Besok-besoknya saya coba mampir lagi, saya tanya lagi, kok cobalah kasih saya pinjam untuk Alkitab, kitabnya orang Kristen itu. Katanya boleh dibaca. Akhirnya dari hari ke hari saya bujuk keluarga ini karena udah tambah akrab lagi, dia kasih saya pinjam itu Alkitab. Nah, pas saya bawa pulang Alkitab itu, ternyata Alkitab saya di tas itu ketahuan oleh pimpinan saya Muhammad Sidik tadi dan direktur yang punya usaha. Dia bilang, kamu masuk Kristen ya katanya. Kenapa kau ini bawa kitab-kitabnya orang Kristen? Saya bilang enggak gitu. Saya coba aja ini, saya pinjam untuk baca-baca. Ya enggak boleh lah katanya kan gitu. Ya kalau memang kau mau masuk Kristen katanya, kau mau belajar itu, kau berhenti dari ini. Dari kerja katanya kan. Saya bilang, janganlah Pak, saya butuh pekerjaan itu. Walaupun saya harus menerima gaji yang sangat kecil waktu itu. Saya bilang, jangan diberhentikan. Tapi pimpinan saya, dia nggak mau kasih ini, nggak mau ambil risiko lagi. Akhirnya saya dikeluarkan saat itu juga. Nah, setelah saya dikeluarkan,
dari pekerjaan, akhirnya saya menganggur lagi. Menganggur, tapi Alkitab yang ada dalam tas, saya mau bawa ke rumah, takut ketahuan di rumah. Nah, karena saking takutnya saya dengan Alkitab ini yang saya pinjam, saya simpanlah di bawah bantal. Malam setelah semua tidur di rumah, saya coba buka. Di situ apa isinya? Saya sangat kaget sekali. Sangat kaget sekali apa yang disampaikan semua oleh guru-guru saya, oleh ustadz-ustadz saya pada waktu itu. Ternyata sungguh luar biasa. Jauh dari apa yang ada di benak saya. Kenapa semua ini dilarang untuk mengetahuinya? Saya baca dari mulai Kejadian. Itu tentang penciptaan alam. Tentang penciptaan. Sangat rinci sekali. Itu saya baca tentang Kejadian. Memang ada itu selama saya Muslim. Selama saya di Islam itu saya belajar tentang itu. Tapi tidak serinci yang ada di dalam Alkitabnya atau Injilnya orang Kristen itu sendiri. Kebesokan harinya saya coba lagi tanya saya datang lagi tempat ini yang punya Alkitab tadi. Saya bilang, saya bisa belajar lebih banyak di sini. Dia bilang bisa, tapi saya tidak mau ambil risiko ataupun ini katanya kan dari ancaman dari keluargamu katanya kan gitu. Akhirnya saya kalaupun ada waktu saya pergi ke sana, Alkitab tetap saya bawa pulang ke rumah, walaupun saya takut-takut untuk membacakannya. Pada suatu malam itu saya dapat undangan dari masjid. Kebetulan saya juga selama itu juga termasuk pengurus remaja masjid. Saya diundang di dalam perkumpulan masjid itu. Saya kaget karena waktu saya diundang, ternyata semua ustadz yang ada situ, dia mau dikti saya. Jadi, kalau nggak salah waktu itu yang datang hampir 14 orang ustadz. Itu berbagai aliran dari Islam. Jadi, waktu itu dia bilang, betul saudara Edison, karena panggil saya Edison waktu itu di sana. Jadi, Anda akan masuk Kristen katanya kan. Saya bilang saya nggak akan masuk Kristen. Saya Kristen aja nggak tahu, saya bilang gitu. Saya dapat kabar katanya dari bosmu, katanya kau mau masuk Kristen. Kalau memang kau mau masuk Kristen, mau belajar ini, kau harus ini katanya. Harus bertobat, harus banyak ini katanya. Itu agama yang sangat sesat, yang tidak diterima oleh Allah katanya. Saya didoakan di masjid itu malam itu kan. Saya didoakan agar saya bisa bertobat lagi dari keinginan saya untuk mengetahui tentang Alkitab ini sendiri. Tentang apa yang ada di benak saya pada saat itu. Saya bilang, ya saya akan tahajud. Saya bilang, saya akan berdoa. Saya akan minta hikmat Tuhan. Ternyata bos saya tidak tinggal diam. Dia menghasut lagi keluarga saya yang lain. Paman saya datang ke rumah. Dia sebagai ustadz sangat kaget dikasih tahu oleh bos saya bahwa saya akan masuk Kristen. Padahal saya heran waktu itu saya tidak punya niat untuk masuk Kristen, tapi orang sudah pada heboh bilang saya akan masuk Kristen. Paman saya langsung emosi waktu itu, sampai meja itu dipukul sampai pecah. Saya bilang, saya tidak akan masuk Kristen. Dia bilang, paman saya bilang, katanya, tahu nggak katanya orang Kristen itu akan jadi putung api neraka katanya. Kayu api neraka, makanannya babi, haram ini. Saya bilang, paman tahu itu haram dari mama. Itu dari Muhammad katanya. Ada ini bahwa semua itu katanya diharamkan oleh Nabi Muhammad. Paman saya tidak punya dalil waktu itu. Tapi karena saya udah baca di Taurat, saya bilang, bukankah babi itu diharamkan karena dia berkuku belah? Akhirnya paman saya karena didikte gitu, dia tambah emosi. Dia mau hantam saya. Saya bilang, ya paman, maaf saya ini
salah saya bilang gitu. Saya tinggal paman duduk di ruangan tamu, saya keluar untuk pintu belakang. Akhirnya saya kabur dari rumah dan saya lari ke dusun di tempat orang tua saya. Ternyata teman saya ini tadi dia lebih hebat lagi. Dia menghasut lagi dengan paman saya. Dengan paman saya, dengan mama bapak di dusun juga. Saya datang ke sana, langsung diterima oleh mama sama bapak. Kata mama, apa kau benar mau masuk Kristen katanya kan? Gitu. Saya bilang enggak ada, mak saya masuk Kristen. Orang di Lubuk Linggau katanya sudah pada heboh. Kau mau masuk Kristen katanya kan? Saya bilang saya belum, enggak ada niat masuk Kristen mak kata. Kau pergilah dari sini katanya kan. Bapakmu sudah mau membunuhmu itu katanya. Membawa parang itu, sudah mengasah parang. Karena takut saya pikir dengan keadaan saya rasa takut, saya punya keinginan untuk masuk Kristen. Enggak, saya langsung diancam begitu. Kata bapak saya, minta tolong kau ke Lubuk Linggau, beli SB, belikan koran untuk ini lihat togel waktu itu. Katanya, ya Pak, saya dikasihlah uang 300 rupiah tahun itu untuk membeli selembar koran. Dengan modal 300 rupiah, saya kabur dari rumah dengan pakaian yang ada di badan. Akhirnya saya sampai di Lubuk Linggau, saya bingung. Mau lari kemana saya ini? Akhirnya saya kembali beranikan diri untuk pergi ke tempat di mana saya mau meminjam Alkitab pertama. Nah, saya bilang sampai di sana saya bilang saya kabur dari rumah, minta tolong dulu saya tinggal di sini beberapa hari. Ya bisa, tapi saya tidak menjamin untuk keselamatanmu di sini kata Koko itu sama Mbak Monica itu. Akhirnya singkat cerita, suatu malam pas saya lagi pulang dari kerja, kebetulan waktu itu saya mulai diajak-ajak oleh papanya itu Koko itu untuk kerja di Pertamina. Saya diajak pas kebetulan kita kerja sebagai buruh harian di sana di Pertamina. Saya pulang agak sore-sorean lah, pas maghrib saya pulang. Di rumah Koko itu hanya satu gang, nggak ada jalan lain untuk menuju jalan besar. Nah, pada waktu itu ternyata adik dan saudara adik saya, adik di bawah saya dan kakak ipar saya sudah datang mencari saya untuk membunuh saya di tempat Koko ini dan Mbak itu. Tapi saya nggak tahu itu rencana Tuhan bagaimana. Saya tidak bertemu dengan mereka berdua. Dia cuma menitipkan pesan dengan Mbak Monica sama Koko itu kan. Itu Son katanya. Tadi kakak sama adekmu datang ke sini. Dia bilang jangan harap kau pulang lagi ke rumah. Kau sudah dilepaskan dari rumah. Kau sudah tidak dapat lagi harta warisan. Kau sudah tidak dianggap lagi anak. Bahkan kau sudah dikucilkan semua dari keluarga katanya. Saya bilang, saya dilepaskan dari keluarga nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, pada saat itu Tuhan belum berkehendak lain. Walaupun satu gang saya didatangi oleh adik saya dan kakak ipar saya tidak bertemu. Nah, itu Kokoh sama ini bilang dia bersyukur, dia bilang puji Tuhan katanya. Kalau memang kau tidak ketemu, berarti kau masih dilindungi oleh Tuhan pada waktu itu katanya kan. Ya. Akhirnya saya ambil waktu, saya minta dengan papanya Koko itu untuk saya kerja full waktu di sana sambil saya belajar
untuk pendalaman tentang ini. Akhirnya saya didoakan oleh Kawi. Waktu itu jam 10 pagi sebelum saya berangkat kerja. Dia bilang, kalau memang Tuhan mau pakai engkau, katanya, mau pakai Edison, Edison mau nggak, katanya kan. Saya bilang, kalau memang Tuhan mau pakai saya dalam pekerjaan apapun, saya bilang saya siap. Akhirnya saya diajak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia doakan saya dan keluarga itu mendoakan saya agar saya bisa di. Dia bilang nanti dari pihak gereja itu akan menawarkan katanya untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lembak. Saya bilang saya nggak ngerti itu bahasa Indonesia yang sempurna itu, saya nanti kita tuntun, katanya. Saya nggak ngerti juga pakai mesin ketik karena waktu itu masih mesin ketik manual itu. Ya nanti kita siapkan, katanya, kau belajarlah dulu, katanya kan gitu. Ya kalau memang Tuhan berkehendak, saya bilang saya akan belajar untuk menerjemahkan. Telepon. Ya, Pak Edison. Salam. Ya Pak, teleponnya bisa di reject aja dulu ya Pak, di supaya Bapak tidak terganggu. Di reject aja, ditolak aja panggilannya Pak. Layarnya Pak, Ya. layar kamera Bapak. Teleponnya. Ya. Iya Pak, ya sebentar ya. Sudah ya oke Pak. Layar belum. Layar lagi ada telepon yang masuk ke Pak Edison. Ya, jadi Pak Edison. Ya. Pak, ya. Kalau misalnya ada telepon masuk, di reject aja, ditolak aja Pak panggilannya supaya Bapak tidak terganggu ya. Iya. Oke. Ya oke, silakan dilanjutkan Pak. Iya. Akhirnya setelah kita selesai berdoa, saya diajak kerja oleh papanya Koko itu untuk sebagai kuli harian di Pertamina. Kebetulan papanya seorang pemborong. Nah, sorenya saya boleh belajar tentang iman Kristen, saya belajar tentang Alkitab. Ternyata ancaman untuk saya belum berhenti. Datang kembali dari Ustadz Ahmadiyah, Muhammadiyah, NU, bahkan teman saya yang sebagai atasan saya tadi, dia datang lagi untuk ngajak berdebat di rumah Koko itu. Lantas Koko itu menyanggupi, yaitu suatu perdebatan selama bulan puasa itu. Saya bilang saya nggak ikut loh berdebat. Tapi teman saya tadi bilang, ya walaupun nggak ikut, katanya, kita ini semua, kita pengen tahu, katanya, siapa yang benar antara Islam dan Kristen itu sendiri, katanya kan. Nah, malam pertama dan kedua itu dari pihak NU, Muhammadiyah masih jalan. Udah masuk 1 minggu. Muhammadiyah akhirnya mengundurkan diri. Dari pihak NU juga mengundurkan diri. Karena mereka anggap suatu perdebatan itu tidak akan menemu titik terang karena akan menjadi suatu kericuan aja di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dari Ahmadiyah itu sendiri yang mengaku sebagai sahabat dekat orang Kristen, yaitu dia yang menyanggupi untuk melanjutkan perdebatan bersama teman saya. Singkat cerita, teman saya kalah dalam perdebatan itu. Saya hanya sebatas monitor waktu itu. Saya bilang saya hanya sebatas penengah. Saya tidak ikut berdebat. Berdebatlah kalian, yaitu antara Koko ini dengan kalian. Silakan kalian berdebat. Akhirnya teman saya itu dia kalah dalam perdebatan itu. Akhirnya dia tidak mengakui lagi kalau Muhammad itu sebagai nabi, Isa itu sebagai nabi. Akhirnya dia
sudah seperti hilang keseimbangan. Dia hanya mengakui hanya sebagai adanya Tuhan itu sebagai penyelamat dunia. Dia nggak mengakui semua lagi yang ada di bumi ini. Teman saya akhirnya dia putus asa, dia kembali, dia tetap hasut keluarga saya. Bagaimanapun kalau bisa dia mau membunuh saya. Akhirnya dalam minggu keempat, yaitu hampir satu malam sebelum takbiran, Pak Ustadz dari Ahmadiyah, Pak Zainuddin, itu asal dari Bandung, dia ternyata dia kalah berdebat. Pada malam terakhir dia bilang, kalau memang malam ini saya kalah, semua buku sudah dikeluarkan, saya akan masuk Kristen. Saya tinggalkan agama saya, dia bilang gitu. Ya ternyata pada malam itu kuasa Tuhan akan menunjukkan kepada saya apa yang ada di benak saya itu memang sungguh-sungguh luar biasa. Ternyata mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Pak Ustadz itu kalah dalam perdebatan itu. Dia sudah meletakkan keustatannya. Dia mengaku dia akan masuk Kristen. Tapi ternyata pagi besoknya dia langsung terbang ke Bandung. Dia tinggalkan masjidnya yang ada di Lubuk-Linggau ini. Akhirnya saya oleh keluarga Koawi tinggal di sana berapa bulan. Kebetulan ada dari pengurus gereja juga, waktu itu gereja Kristen Injil Indonesia, yaitu yang di kabupatennya. Kebetulan kita di rumah nggak ada gereja, kita cuman buka itu seperti doa-doa aja sambil belajar saya sambil ini. Kebetulan ditawarkan katanya ada yaitu untuk baptisan katanya. Saya tanya baptisan itu gimana? Yaitu sebagai orang Kristen tanda bahwa kamu sudah masuk Kristen katanya. Nah, waktu itu saya mempunyai teman 3 orang. 3 orang teman saya dari Islam semua, yaitu teman-teman saya itu dia ikut juga datang, dia belajar tentang ini, tentang kekristenan. Nah, suatu istimewa, yaitu keistimewaan kami, kebetulan akan datang masa Natal. Jadi saya ditawarkan oleh keluarga Koawi untuk ikut dalam acara perayaan itu, yaitu untuk mempersembahkan yaitu sebuah lagu bahasa cinta, tapi digubah dalam bahasa kasih. Jika cerita kami berempat akhirnya, yaitu ada satu teman yang main gitar. Jadi kami tampil waktu malam itu dengan menyanyikan lagu bahasa cinta itu. Nah, setelah saya mengikuti acara perayaan itu, acara perayaan Natal, banyak sekali rekan-rekan dari jemaat yang bertanya, kenapa kalian katanya ikut acara Natal ini sedangkan kalian Muslim? Langsung saya bilang, apa orang Islam tidak boleh ikut acara perayaan Natal? Bukan begitu katanya. Kamu kan orang lembah asli, orang yang sangat ditakuti di wilayah kita. Kenapa kamu mau ikut acara perayaan Natal? Ya nggak apa-apalah, saya bilang saya mau ikut acara perayaan Natal ini. Nah, setelah saya mengikuti acara Natal itu, dari Natal tahun 1992, saya di situ semakin kerinduan saya untuk mengenal Tuhan Yesus sangat besar sekali. Hanya saya belajar. Nah, di tahun 93 di bulan Maret kalau nggak salah, yaitu akan ada pembaptisan rame-rame di gereja daerah Tugu Mulyo waktu itu. Nah, kami berempat rencana mau ikut baptisan semua. Nah, ketiga teman saya dan saya jadi 4 orang yang akan ikut baptisan waktu itu, dan ditambah dari jemaat itu 2 orang, jadi 6 orang kami rencana baptisan pada hari itu. Nah, pada waktu mau berangkat dari Lubuk-Linggau ke gereja yang
perjalanan waktu itu kurang lebih kalau naik angkot sekitar 1 jam. Pas di tengah pasar, ketiga teman saya ini turun dari angkot. Dia bilang, saya mau minta uang dulu sama mama saya di pasar. Kebetulan mama saya jualan. Saya bilang, nggak apa-apa, saya tunggu sebentar di sini. Ternyata ketiga orang ini melarikan diri dari rencana untuk ikut baptisan. Akhirnya karena waktu ibadah udah dekat, akhirnya saya bilang sama supir angkot, kita berangkat ke ini Tugu Mulyo. Akhirnya saya dan dua teman dari gereja yang dibaptis pada hari itu. Nah, setelah dibaptis, saya menerima Tuhan Yesus sambil saya belajar. Nah, di situ saya merasakan campur tangan Allah sangat kuat sekali. Tapi pada saat itu saya belum bisa berdoa. Saya dibimbing oleh Pak Pendeta waktu itu, dia bilang kalau Edison belum bisa berdoa, nanti berdoanya dicatat aja katanya kan. Ya Bu, saya bilang gitu, nanti saya akan belajar. Nah, kebetulan pada bulan Juli 1993 itu ada kiriman dari Provinsi Bengkulu, yaitu beberapa provinsi utusan pemuda-pemudi yang akan ikut seminari di daerah Pesat, yaitu paket Pesat Padat di daerah Tuntang, Jawa Tengah, yaitu daerah Solo. Nah, di situ ternyata saya dipilih ataupun diutus oleh teman-teman gereja. Saya bersama dua teman dari Lubuk-Linggau, itu dari Bengkulu berapa orang, dari Curup juga berapa orang. Ternyata kiriman yang lain itu semua hamba Tuhan semua, yaitu hamba-hamba Tuhan yang sudah STA, yang sudah sekolah teologia semua. Itu kita ketemulah di dalam bis itu, yaitu bis Bengkulu Indah pada waktu itu. Akhirnya kita sampailah di Pesat untuk mengikuti acara itu. Nah, waktu saya malam pertama saya sampai di Pesat, saya didatangi seorang yang beok sekali, seorang yang berbahasa Arab. Dia bilang, yaitu kenapa Edison datang ke sini, katanya kan gitu. Saya sangat kaget sekali. Saya pikir ini orang Islam kok datang ke asrama gereja ini. Gimana ini ceritanya? Saya bilang, saya sangat takut sekali pada waktu itu. Nah, langsung dia bilang, kau mau masuk Kristen ya, katanya kan. Saya dimarah-marahi oleh ini. Nah, Bapak itu namanya Pak Alwi, yaitu temannya Pak Pendeta Yusuf Roni. Dia asli Palembang. Dia juga mantan kepala pesantren di daerah Bengkulu. Dia sudah menjadi hamba Tuhan di Salatiga waktu itu. Ternyata dia ikut juga. Nah, di situ dia bilang, dia lihat saya, dia lihat ini, ternyata dia punya ilmu jiwa yang sangat tinggi sekali. Dia bilang, Edison, kalau memang kau dipanggil untuk sini, kau dipanggil dari ini, katanya, kau semakin kuatlah kau di dalam Tuhan. Nanti saya akan dukung kau di dalam doa, katanya. Iya Pak, saya bilang gitu. Tapi jangan suruh saya berdoa dulu Pak ya, dalam acara ini nanti. Nah, kenapa, katanya? Saya belum bisa doa, saya bilang gitu. Ya bisalah kau berdoa, katanya. Kata Pak Alwi itu. Akhirnya saya diajarkan untuk berdoa. Diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk baca Alkitab yang lebih sungguh lagi. Bahkan saya diajarkan untuk buat renungan pada waktu itu. Renungan kelompok. Setelah pulang kita ditempatkan di asrama para hamba Tuhan itu. Ada Pak Pendeta yang dari Manado, ada yang bermacam daerah. Di situ kita banyak sharing-sharing. Di situ saya mendapat kekuatan sendiri di dalam iman saya, bahwa saya sungguh sudah menjadi umat-umat Kristen yang sungguh luar biasa dan percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Dalam benak saya punya niat waktu itu, kalau nanti saya pulang dari Pesat, pulang dari Jawa, kalau memang Tuhan izinkan, saya akan kembali ke Lubuk-Linggau, saya akan ketemu orang tua saya bilang gitu. Pada waktu itu saya diajarkan untuk sebagai tutor paket A dalam bahasa Lembak, bahasa dusun.
untuk bisa saya mengajar orang-orang buta huruf. Dan saya belajar juga untuk sebagai ini pertukangan agar menjadi untuk perbekalan memasuki wilayah pelayanan. Akhirnya setelah bulan Agustus atau akhir bulan Agustus waktu itu kita pulang dari Solo. Setelah selesai paket, kita menerima piagam penghargaannya dari sana, dari Pak Beleng, dari Dinas, dengan berbekalkan itu sertifikat paket A untuk mengajar sebagai tutor. Akhirnya ke Lubuk Linggau. Nah, setelah saya pulang ke Lubuk Linggau, saya mulai belajar bergaya. Kebetulan waktu itu ada misi rahmat dari gereja GKI, yaitu mengadopsi saya sebagai rekan sekerja. Nah, saya dikenalkanlah dengan misi WEK oleh misi rahmat ini dari gereja, dengan misi WEK dalam hal penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Lembak. Nah, itu saya kerjakan bukan di Lubuk Linggau saja. Bahkan saya harus temu tutor ataupun yang mengajar itu di Bengkulu. Dengan jarak antara Lubuk Linggau ke Bengkulu, kalau naik bis waktu itu sekitar 5 jam. Saya berpikir saya nggak punya uang kalau memang ini. Untuk PP, kebetulan kita pendanaan nggak ada waktu itu. Saya hanya diminta untuk sebagai penerjemahan. Akhirnya saya kerja sebagai, saya belajar, dicatat pakai buku, sudah itu diketik lagi, belajar dengan ini koko itu, diketik manual. Setelah itu kita fotokopi, hanya kita bawalah ke Bengkulu, ketemu dengan misi WEK. Waktu itu Ibu Hildegard, itu sebagai pimpinan WEK yang ada di daerah Bengkulu, daerah Serawai. Nah, di situ dia bimbing saya untuk penerjemahan Alkitab. Nah, penerjemahan Alkitab itu berjalan cukup lama. Akhirnya saya kembali lagi ke Lubuk Linggau karena paket penerjemahan ini belum selesai. Saya butuh pekerjaan, juga saya butuh untuk pelayanan. Akhirnya saya tinggalkan pos PI. Kebetulan itu di Lubuk Linggau masih ada pos PI. Jadi kita kembali ke Tugu Mulyo di tahun 94 bergabung dengan Gereja Induk. Saya diangkatlah oleh orang Cina di sana sebagai anak, yaitu, nah di sana dia punya usaha yaitu mebel untuk pembuatan kursi, sofa, bahkan bangku-bangku gereja yang sampai saat ini masih bisa dinikmati oleh jemaat yang ada. Nah di situ saya dibimbing sambil pelayanan. Senin sampai Sabtu saya kerja sama beliau. Minggunya saya bawa traktat dari misi WEK, sudah itu dari jaringan doa nasional, bahkan dari lintas budaya juga ada kirim waktu itu traktat, kita sebarkan ke dusun-dusun. Akhirnya saya memberanikan pulang ke dusun, saya bawa Alkitab, coba ini baca, dan saya ketemulah dengan saudara nenek saya di sana. Dia bilang, betul kau mau masuk Kristen katanya kan? Saya bilang, betul. Ah, nenek saya bilang apa? Saudara nenek bilang, katanya, nenek mamamu itu sudah sakit di kampung itu katanya. Kau pulanglah besok katanya kan. Terus saya malam itu, saya sangat takut sekali dengan nenek itu. Karena dia sebagai seorang ustadz, saya takut kalau saya juga dibunuh. Tapi nenek itu bilang, kalau memang kau benar-benar sungguh-sungguh mau masuk Kristen katanya, lakukanlah itu. Sesungguhnya nenek sudah tahu bahwa Isa Al-Masih itu akan menjadi hakim adil pada akhir zaman. Bahwa kitab Taurat dan Injil itu, Zabur itu sendiri, itulah penuntun untuk ini. Karena saya, sebagai tokoh agama, kata nenek, saya takut untuk mengambil sikap yang ini. Karena engkau yang sudah berani melawan katanya tentang peradaban adat istiadat kita suku Lembak katanya. Kau jalankanlah itu katanya. Besok ketemuilah mamamu di dusun katanya. Kebesokan harinya saya ketemu mama. Itu dusun mama sakit. Saya bilang, "Ma, apa kabar?" Ternyata
Mama saya bisa terima, tapi bapak saya belum bisa terima waktu itu. Dia bilang, pulang kau katanya, lari kau dari rumah. Kalau nggak mau saya bunuh kau katanya kan. Akhirnya saya pulang lagi ke Lubuk Linggau. Ternyata apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan dari ancaman dari pihak keluarga sudah saya terima. Saya di tengah-tengah keluarga juga sudah tidak diakui lagi. Ternyata saya sampai di terminal saya dilempari oleh keponakan-ponakan yaitu dengan batu supaya dia sambil dia berteriak, orang kafir katanya, jangan kau ada di sini kan, biar kau dimatikan aja katanya. Dilempar saya di terminal. Setiap minggu saya pulang dari pelayanan saya selalu dilempari. Akhirnya saya lari. Pas lari di pos PI di tempat saya tinggal di sana. Pas ibadah juga kita dilempari sama warga yang di sana. Tapi saya tidak takut mati pada waktu itu karena saya sudah percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Saudara-saudara dan rekan seiman, akhirnya dalam pelayanan saya yang selalu diancam dan diintimidasi oleh pihak keluarga, saya dipecat, saya ditinggalkan. Ternyata saya dilepaskan dari pihak keluarga, saya mendapat sahabat yang sangat setia sekali dalam kehidupan saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai sahabat saya pribadi. Walaupun saya setiap saat selalu diancam oleh pihak keluarga, oleh tetangga-tetangga, oleh orang-orang yang tidak menginginkan saya ada di Lubuk Linggau ini. Saya tetap bertahan di dalam kasih Tuhan Yesus. Karena Yesus sebagai sahabat saya yang setia. Di dalam suka dan duka saya, dia selalu hadir dalam kehidupan saya. Pada suatu hari, saya pulang pelayanan. Waktu itu saya tinggal di tengah-tengah bapak angkat saya, orang Cina. Dia bilang, kau pelayanan sangat sibuk sekali, bagaimana kau mau menikah, katanya kan. Saya bilang, kalau memang bisa Pak, saya minta orang tua saya nanti kalau mau menikah untuk menjadi, ini katanya menjadi, saya bilang untuk menjadi wali saya. Ya coba aja, siapa tahu katanya kan. Kau bisa ini. Itu rencana saya masih jauh, saya bilang mungkin 2 tahun lagi. Waktu itu sekitar tahun 96, 95-an lah. Ya 96, 97 Bapak itu bilang. Saya bilang, iya. Kita berdoa aja agar Tuhan buka jalan katanya. Untuk Edison bisa diwali dengan orang tua kandung katanya kan. Jadi saya tetap semangat, saya tetap disupport oleh keluarga itu sambil bekerja, sambil melayani, bahkan saya sempat melayani juga sampai daerah suku anak dalam yang ada di daerah Jambi, Kitamulu, bahkan kita menyampaikan itu kabar baik di sana, di daerah Lembak, bahkan di masa-masa remaja kita menjadi yaitu penggerak motor dari FKSAG, Persekutuan Gereja-Gereja yang ada di Lubuk Linggau dan Musirawas pada waktu itu. Ya puji Tuhan kita dalam pelayanan tanpa halangan hambatan apapun. Dan penerjemahan saya Alkitab yaitu pada tahun 96 kita mengalami kendala. Saya selesai dalam penerjemahan Alkitab dalam bahasa Lembak, yaitu bekerja sama dengan Misi WEK, dengan Lembaga Alkitab. Waktu itu Pak Sembiring sebagai ketuanya. Pengeditan pertama yaitu berbentuk buku saku atau ini dua ini dalam dua warna
hijau dan warna kuning pada saat itu, yaitu terambil dari Injil Lukas. Dalam Injil Lukas tentang Tuhan Yesus, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus dan kabar Anggon, itu judulnya kabar Anggon dalam bahasa Lembak. Itu kita buat dalam beberapa buku dan itu kita sebarkan di beberapa daerah di suku Lembak. Nah, dengan pengeditan, rencana pengeditan dengan lembaga Alkitab, itu Injil Lukas kita sudah di print oleh Misi Wek dari Bengkulu dan siap dikirimkan ke lembaga Alkitab. Ternyata perjalanan pelayanan saya tidak menemukan hal yang gampang. Setelah dikirim data-data penterjemahan itu ke lembaga Alkitab, pada tahun 97 terjadi kerusuhan, yaitu setelah penyerahan berkas ke lembaga Alkitab, Misi Wek itu tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke Bengkulu, dan berkas yang ada dari lembaga Alkitab ternyata itu sudah tidak sempurna lagi. Maksud saya bukan editan yang kita buat di Bengkulu. Dari pihak lembaga Alkitab untuk saya koreksi kembali. Dia kirim kembali untuk saya koreksi penerjemahan itu. Saya putus asa waktu itu. Gimana saya mau kerjakan ini sedangkan kakak pembimbing saya nggak ada. Yang ahli bahasanya pun nggak ada. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan itu. Tidak saya selesaikan sampai saat ini. Jika cerita pada tahun 1998 saya diberikan jodoh oleh Tuhan, yaitu seorang istri, itu orang dari Medan dengan guru Kegian, dan saya waktu lamaran saya dilamar oleh yang melamar, saya diwakilkan dari pihak keluarga bapak angkat saya orang Cina, dan saya diberkati di gereja, papa dan mama saya yang sebagai wali, dan mereka ikut datang waktu itu dalam pemberkatan nikah kita di Tugu Mulyo. Puji Tuhan, hubungan baik dengan keluarga lambat laun akhirnya berjalan kembali normal. Cuman saya tidak mengingat lagi tentang waktu itu tentang harta, apa yang dikatakan oleh keluarga saya bahwa saya tidak akan diakui sebagai anak lagi dan saya akan dikucilkan di tengah-tengah keluarga. Saya tidak terpikirkan lagi. Yang penting sekarang mereka sudah mau terima saya untuk datang silaturahmi ke rumah. Gitu. Ya puji Tuhan, ternyata Tuhan gerakkan. Dan saya menikah, saya ajak istri saya pulang ke tempat mama, menginap 1 malam 2 malam di tempat mama, di dusun, mereka terima. Saya berdoa sama Tuhan agar pelayanan di Lembak boleh berjalan kembali dengan normal. Nah, akhirnya saya kembali lagi memasuki pelayanan di daerah Lembak dengan bekerja sama juga dengan Misi Rahmat. Di sana kita membuka usaha penginjilan. Saya sambil bekerja dari Senin sampai Sabtu sebagai kuliah harian juga. Saya bekerja sebagai tukang ojek juga, saya sambilan malamnya. Sabtu minggunya saya pelayanan lagi full ke daerah-daerah, bahkan ke teran-teran yang ada di daerah Lembak pada waktu itu. Ya, puji Tuhan, saya bisa menyampaikan traktat, bisa menyampaikan ini. Saya tidak mengharapkan hasil yang apa yang didapat pada waktu itu, namun tanggung jawab saya sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan Roh Kudus-Nya untuk
pengembangan pelayanan yang ada di Lembak. Puji Tuhan, dengan hasil yang dilakukan dengan penginjilan yang ada di daerah itu, lambat laun dari hari ke hari, saya sangat tidak yakin kalau ada orang Lembak yang bisa percaya kembali selain saya. Tapi puji Tuhan, ternyata ada. Tuhan tangkap kembali orang Lembak. Dia bilang itu hasil penginjilan saya. Saya bilang itu bukan hasil penginjilan saya, tapi Roh Kudus yang bekerja dari apa yang ditaburkan di tempat itu. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi kita ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus itu jangan setengah-setengah. Jadikanlah dalam hidup kita itu suatu teladan. Sebagai orang percaya, kita tidak diberikan oleh Tuhan itu hidup yang berkecukupan di dalam Tuhan. Tidak dikasih kelebihan ataupun kemewahan. Namun Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita sebagai orang percaya. Dan dia akan mencukupkan sebagaimana apa yang kita butuhkan. Itu saya alami dalam pribadi saya. Sebagai seorang kuli harian, sambil menginjili, sambil menyampaikan berita firman Tuhan. Itu Tuhan cukupkan kepada saya. Dan puji Tuhan juga saya dikaruniakan pada saat ini 4 orang anak. Yang pertama sudah berusia 19 tahun. Semenjak dia umur 3 tahun, anak saya yang dulunya sehat, dia dikasih Tuhan berkat tidak bisa melihat. Dia menjadi seorang tunanetra dengan usia yang dari 3 tahun sampai 19 tahun. Tapi puji Tuhan, anak saya yang tua ini, itu dikasih Tuhan sungguh luar biasa sehat, dia tidak pernah sakit. Cuman matanya tidak bisa melihat, bahkan ngomong pun dia tidak bisa. Tuhan kasih lagi titipan untuk saya. Saya kadang berdoa, Tuhan, apakah begini caramu? Saya ikut Engkau begitu berat, harus memikul salib. Saya dikasih cobaannya sangat berat sekali. Dengan mempunyai anak yang cacat. Saya bilang, tapi puji Tuhan, anak saya sudah bertumbuh saat ini sampai berusia 19 tahun. Dan yang kedua, itu seorang putri berusia 18 tahun pada saat ini. Ya puji Tuhan juga tahun ini anak saya yaitu Grace Erini Chandra yang dipanggil Erin. Itu satu yang cewek. Itu puji Tuhan tahun ini dia masuk di Sekolah Tinggi Teologia Palembang, STTIP Palembang yang di bawah naungan GKI. Dan yang ketiga yaitu anak saya yang cowok juga berusia 16 tahun kurang lebih, itu duduk di tingkat 2 bangku SMU dan dia tinggal di asrama di Yayasan Pelita Kasih di daerah Bengkulu. Dan yang keempat yaitu saya dapat titipan lagi yaitu anak yang keempat di daerah Serawai, itu cowok lagi. Sekarang duduk di bangku kelas 4 SD. Puji Tuhan, sungguh luar biasa perjalanan hidup saya dengan sebagai seorang kuli. Namun pemeliharaan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Terkadang saya lihat kerinduan saya untuk sebagai sekolah hamba Tuhan yang tidak tercapai karena saya putus sekolah, hanya mengandalkan ijazah dari pesantren, ijazah SMP aja. Saya hanya bisa sekolah, bisa mengikuti paket-paket aja dan saya tidak bisa sekolah yang lebih tinggi lagi sebagai. Namun rekan-rekan sepelayanan sebagai hamba Tuhan
banyak sekali dari jajaran gereja yang bergabung di misi-misi, bahkan rekan-rekan yang mutadin yang ada di Singapura, yang ada di Amerika juga selalu mensupport saya, walaupun Edison tidak sekolah hamba Tuhan, tapi Edison masih tetap pelayanan. Saya bilang gitu. Mereka bilang kepada saya pada waktu itu, tetap semangat terus. Bahkan saya bilang, saya akan kembali ke daerah Lembak lagi. Puji Tuhan, dalam berbagai kehidupan saya tahun 2010 sampai tahun 2009, dari 2010 sampai 2020 ini, di pertengahan tahun 2019 kemarin saya mendapat tawaran dari ini rekan untuk pendampingan film, yaitu film Jesus of Nazareth dalam versi Lembak. Itu bekerja sama dengan Mbak Putri dan rekan-rekan dari Amerika. Itu pendampingan film dalam bahasa Lembak. Puji Tuhan, dalam perekaman itu berjalan sangat sukses sekali dan sudah selesai. Bahkan pengisi suaranya juga asli orang-orang Lembak semua. Saya bersyukur sekali rencana itu bisa berjalan dengan sangat sukses. Dan terakhir di bulan 12 tahun 2019 itu pengeditan kembali dibawa ke Amerika, dan pada saat ini tinggal menunggu hasilnya untuk kembali ke Indonesia lagi, pengeditan film Jesus of Nazareth dalam bahasa Lembak, dan itu karya penerjemahan dalam keluarga Thomas Alva Edison Brothers. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah kisah dalam perjalanan hidup dan kesaksian saya sebagai seorang kuli harian dan juga sebagai hamba Tuhan yang boleh melayani di berbagai suku yang ada, sebagai rekan-rekan sepelayanan yang Laskar Kristus yang ada di Singapura dan teman-teman yang ada di Amerika, bahkan yang ada di Arab, yang sering kita chat lewat FB, tetap semangat, jalankan terus dalam pelayanan yang ada. Karena tidak ada harapan yang lebih tinggi dan harapan yang akan kita temui hanya pengharapan di dalam kasih Tuhan Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan bagi siapapun kita sebagai orang-orang percaya, murtadin yang percaya, yang berharap kepada Yesus, karena kerajaan sorga akan menunggu di akhir kehidupan kita. Karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Demikianlah kehidupan Haleluya. saya dan pribadi saya. Haleluya, puji Tuhan juga kepada Pak Yusuf yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk hadir di sini. Kiranya melalui kehadiran saya juga mendapat berkat untuk rekan-rekan seiman dan murtadin yang ada tetap berjalan terus, agar Tuhan Yesus akan memberkati kita semua di dalam pelayanan yang ada. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, luar biasa bagaimana Tuhan hadir di dalam kasih-Nya sehingga seorang Thomas Alva Edison bisa mengalami kuasa Tuhan dan bisa masuk di dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapa di surga. Ya, memang ini peristiwa dari Bapak Thomas Alva Edison ini cukup unik ya kalau saya bilang, karena namanya pun diberikan orang tua itu sudah nama yang yang memang bersinggungan dengan kekristenan ya. Karena biasanya nama Thomas Alva Edison itu biasanya rata-rata orang Kristen ya. Dan itu adalah memang sebuah pernyataan Roh Kudus yang kita kadang-kadang tidak sadar. Dari masih kecil kita sudah mengalami kuasa Tuhan, sudah mengalami tanda-tanda bahwa memang Tuhan memilih kita,
Dan inilah yang telah terjadi dengan berbagai narasumber dan kisah yang dialami oleh Bapak Thomas Alva Edison itu adalah sebuah kisah yang sangat unik.